Oke, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ya mungkin dari teman-teman udah kenal siapa aku, mungkin nggak usah terlalu panjang introduction-nya dulu. Kali ini aku bakal ngebahas, how to create company's visual branding. Jadi, kali ini aku nggak bakal panjang-panjang sih, jadi aku bakal ngebahas mengenai, branding, khususnya di visual branding, di mana, eee, apa peran visual branding itu dalam sebuah perusahaan, gitu. Aku coba share screen dulu ya. Oke, mungkin udah kelihatan ya. Oke, eee, mungkin yang pertama kita bahas dulu apa sih itu branding sebenarnya? Mungkin dari kalian udah pernah ada yang tahu sebelumnya mengenai apa itu branding dan mungkin kalian sering dengar, kata-kata branding di sosial media atau mungkin, di lingkungan kalian. Jadi sebenarnya branding itu adalah apa yang dikatakan orang-orang mengenai suatu brand, begitu. Jadi, semua hal, semua aspek, yang pernah dilihat atau didengar oleh audiens perusahaan tersebut, kemudian itu jadi bahan perbincangan mereka, nah itu yang disebut branding. Jadi, itu bisa meliputi, ya segala hal, dari mulai pengalaman mereka, terhadap perusahaan tersebut, jika, itu perusahaannya B2C, jadi itu bisa pengalaman si customer menggunakan produk mereka, pengalaman mereka mengenai website segala macam, baru, bisa juga komentar-komentar mereka mengenai iklan-iklan atau campaign yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan, si brand tersebut. Nah, itu bisa jadi hal baik dan bisa jadi hal buruk. Jadi ada 2 konotasi yang berbeda sebenarnya. Nah, disitulah peran perusahaan, bagaimana mereka bisa membentuk branding yang baik. Jadi ketika, orang-orang membahas sesuatu brand tersebut itu, indikasinya jadi baik. Jadi orang-orang bakal lebih banyak, membahas hal-hal baik dari mulai pengalaman mereka, terhadap perusahaan tersebut dan bagaimana image perusahaan tersebut, di mata publik luas, begitu. Nah, visual branding itu adalah salah satu, hal yang perlu diperhatikan dalam perusahaan untuk membangun branding yang baik. Jadi, like I said, before tadi, branding itu nggak hanya sekedar ya, branding itu meliputi segala hal, salah satunya adalah visual branding. Nah, visual branding ini adalah, kegiatan branding yang berkaitan untuk keperluan visual dan semua elemen yang ditampilkan ke audiens dalam bentuk visual begitu. Jadi dari mulai, eee, bagaimana desain sosial media mereka, bagaimana desain, alat tulis kantor seperti yang ada di slide, kemudian bagaimana iklan yang mereka keluarkan di media-media, dan juga bagaimana, termasuk juga packaging produk mereka begitu. Dan hal ini harus bisa menjadi representasi suatu brand, image suatu brand terhadap audiens, begitu. Jadi, dari awal perusahaan harus udah mengatur strategi bagaimana sih, audiens akan melihat kita sebagai personal gitu. Nah, ini kan brand, kita ingin jadi, kita harus bisa se-engage mungkin dengan para audiens kita. Yaitu para customer. Jadi, kita ini mau memposisikan brand kita ini bagaimana di mata konsumen begitu. Apakah kita, seperti brand-brand, eee perhiasan yang mature, yang kesannya elegan, atau mungkin kita ingin seperti brand, eee, pakaian anak-anak yang fun dan childish begitu, atau mungkin kita mau di tengah-tengahnya nih, nggak terlalu mature, tapi nggak terlalu childish juga, kayak gitu. Nah, itu bakal bergantung, dari apa, apa filosofi dan terutama apa produk yang dijual perusahaan tersebut, begitu. Jadi, kita menyesuaikan segmen target market kita. Jadi kalau perusahaan atau brand tersebut itu adalah brand, perhiasan, ya kita harus memposisikan diri sebagai, eee, personal yang
elegan, mature, dan tidak terlalu banyak tone warna dalam penggunaannya di visual media gitu. Karena kalau kita buat sebaliknya itu bakal jadi kontradiktif. Kan nggak mungkin brand perhiasan itu kita pakai tone-tone warna yang cerah, atau mungkin kita banyak menggunakan cartoon style dalam media-media yang kita keluarkan, itu bakal jadi nggak nyambung, dan itu nggak bakal aneh dilihat oleh audiens kita, dimana audiens kita tuh kan bakal adalah orang-orang high end kelas A yang ya penghasilannya itu di atas rata-rata orang banyak, dan mereka itu pasti sudah dewasa gitu, seperti eksekutif muda atau direktur-direktur, atau mungkin profesional profesional di industri begitu. Jadi kita balik lagi harus menyesuaikan kepada siapa sih kita akan mengkomunikasikan media-media atau advertisement yang kita keluarkan begitu. Nah, di sini kita akan mengarah juga kepada campaign-campaign yang mau kita sampaikan. Jadi di dalam campaign itu sendiri sebenarnya ada yang pertama brand campaign sama promo campaign. Nah, visual branding itu bakal lari ke hal-hal ini karena visual branding itu ibaratnya adalah fondasi awal ketika kita ingin mengeluarkan seluruh kegiatan campaign marketing begitu. Jadi visual branding ini harus menjadi basic fundamental di semua media yang kita keluarkan. Jadi kita juga harus mengerti kapan kita harus mengeluarkan tone gimana ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang diharuskan hal yang harus dilakukan dengan frekuensi. Tapi frekuensi tidak terlalu karena ada kalanya kita mengeluarkan iklan di mana iklan ini menjadi sesuatu yang baru, yang unik, yang bahkan bisa jadi nggak sesuai dengan visual branding kita tadi. Bisa aja warnanya berbeda atau mungkin moodnya berbeda begitu. Jadi kita harus tahu dua hal ini. Nah, dan kita juga harus tahu apa perbedaan dari kedua campaign ini. Untuk brand campaign sendiri itu adalah kegiatan long term. Jadi kita butuh waktu yang lama, bahkan sampai bertahun-tahun untuk membangun image perusahaan kita ke audiens banyak, begitu. Jadi kita ingin dilihat sebagai apa sih di mata audiens gitu. Jadi ini lebih ke untuk membangun image dan loyalty customer. Kemudian kita ngebangun emosi juga kepada customer. Jadi di brand campaign ini sebenarnya kalau kalian lihat bisa seperti iklan McDonald's yang drive-thru. Jadi di iklan McDonald's tersebut itu mereka yang menyampaikan ke kita bahwa drive-thru itu sebenarnya nggak hanya untuk mobil loh. Jadi semua kendaraan itu bisa pakai layanan drive-thru si McDonald's tadi. Gitu. Jadi dari mulai becak, dari mulai sepeda motor, dan bajai bahkan itu bisa pakai drive-thru. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegiatan brand campaign-nya si McDonald's tadi. Begitu. Dan mungkin kalian bisa lihat juga contohnya iklan apa ya? Iklan Kongguan misalnya yang anime style, mungkin kalian pernah lihat juga, atau mungkin iklan Gojek yang menarik-menarik ya, yang lucu-lucu, kreatif banget. Itu adalah brand campaign. Jadi itu jangka panjang dan gunanya adalah membentuk image suatu brand. Ya tentunya itu membangun image yang baik ya, bukan yang baik. Kemudian berbeda dengan promo campaign. Nah, promo campaign ini sifatnya lebih ke short term ya. Promo campaign ini adalah untuk membuat customer melakukan aksi yang kita inginkan begitu. Jadi promo campaign ini harus bisa men-trigger customer secepat mungkin. Jadi makanya kalau kalian lihat bisa kalian lihat di Tokopedia atau di Kopi Kenangan segala macam, pokoknya brand-brand B2C itu ketika mereka mengeluarkan promo campaign, angkanya itu gede banget. Jadi misalnya ada promo 50%. Jadi 50% itu harus bisa men-trigger customer buat melakukan pembelian langsung secepatnya, bahkan dalam waktu itu juga untuk dan harapannya mereka bakal klik call to action mereka
ke promo tadi, begitu. Jadi untuk di promo campaign inilah banyak digunakan visual branding perusahaan. Jadi di promo-promo campaign ini seperti yang kalian lihat di Shopee atau di Tokopedia itu tone color-nya itu jarang banget berubah. Jadi kalau Tokopedia itu warnanya selalu hijau dan Shopee itu selalu orange. Nah, disinilah peran visual branding itu dibutuhkan di promo campaign ini. Jadi untuk visual branding tadi itu nggak banyak digunakan untuk campaign karena mungkin itu jangka panjang dan kalau kita menggunakan warna yang sama, tone yang sama atau warna yang sama itu audiens itu bakal jenuh dan bakal bosen gitu karena kita ini adalah long term plan. Jadi kita harus pikirkan juga emosi audiens kalau kita menggunakan hal-hal yang sama itu mereka bakal bosen begitu. Nah, salah satu marketing campaign promo campaign di sini adalah membuat headline yang eye catching dan bisa men-trigger audiens buat ngelihat dan baca detail-detail yang ada di promo tersebut. Ini aku ambil dari tiket.com. Kalau kalian bisa perhatikan tone warna di sini yang kayak aku sebutkan tadi itu sama semua. Jadi disinilah letak konsistensi visual branding tadi. Nah, kalau kalian lihat tone color tiket.com itu kan biru dan kuning, biru, kuning, putih. Ya putih dan hitam itu warna 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 apa ya? Warna yang fleksibel sih. Jadi di sini kalau kalian lihat biru dan kuning itu selalu konsisten mereka buat di headline promo campaign tiket.com. Mulai dari harga geldek, OTW, long weekend dan kalau bisa ya harus bisa sih buat headline itu semenarik dan sekreatif mungkin. Nah, kalau kita lihat di Instagram, karena Instagram ini jadi salah satu media yang paling efektif dan base usernya itu paling banyak. Kalau kalian lihat di sini, sosial media itu sebenarnya dua sih kegunaannya untuk brand brand campaign sama promo campaign. Dan kalau kita lihat di slide ini aku memang khusus cari yang banyak promo campaign ya, karena di sini kita bisa lihat contoh-contoh visual branding. Nah, kalau untuk Cigo sendiri, untuk promo, kupon, dan sisanya di sini itu tone warnanya itu pasti sama semua, kuning dan orange. Nah, kalaupun ada di hijau mungkin mereka biar relate aja ke third party seperti GrabFood dan Traveloka Eats gitu. Dan di Shopee juga, di Shopee ada giveaway, ada apa lagi ya? Ada video promo campaign juga, kemudian ada giveaway lagi. Nah, itu mereka pakai warna orange semua sih. Dan untuk brand campaign di sini juga kalian bisa lihat di video-video ini. Nah, dan di quiz ini, oh ini masih giveaway juga ya. Mungkin kita ke next slide aja deh. Nah, untuk contoh visual branding, jadi itu adalah elemen-elemen visual yang harus digunakan brand itu di semua hal ya, di semua hal. Jadi bahkan di website pun, di aplikasi, di brosur, di kupon, apalagi ya, di video promosi itu mereka harus menggunakan tone yang sama. Oh ya, berarti nggak aku masukkan di slide. Jadi kalau kalian lihat di Instagram seperti contohnya Starbucks atau apa ya contohnya, ya di Starbucks atau mungkin di brand lain kalau mungkin kalian lihat, aku juga lupa brandnya apa. Itu nggak selamanya mereka menggunakan visual identity mereka. Karena ya kayak aku bilang tadi kalau untuk tujuannya branding campaign itu jarang sesekali sih digunakan visual identity-nya. Karena mungkin audiens bakal jenuh dan branding campaign itu biasanya bakal muncul sebagai sesuatu yang baru, yang unik dan goals objektif pertamanya itu biar viral
dan biar jadi bahan perbincangan orang, karena itu adalah sesuatu hal yang baru, dan visual identity itu nggak ngebantu banyak di sana. Jadi makanya nggak brand-brand itu nggak banyak menggunakan tone warna mereka untuk branding campaign tadi. Dan yang terakhir mungkin visual branding itu visual branding itu kan adalah long term hal untuk apa ya, jangka panjang untuk membangun konsistensi dalam visual image-nya sebuah brand. Maka untuk perusahaan-perusahaan skala besar seperti Apple atau mungkin ya sekelas Tokopedia, Gojek, Tiket.com pun sudah menggunakan ini sih, namanya design system. Jadi design system ini sama mirip seperti brand guidelines. Kalau kalian lihat di logo adalah peraturan-peraturan dari mulai grid, warna, penggunaan icon, kemudian button, teks, jarak spasi antar teks, penekanan hierarki pesan yang mau disampaikan melalui teks, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan visual itu dimasukkan ke dalam desain sistem. Dan biasanya ini adalah bentuknya website yang bisa diakses kapanpun. Jadi ini semacam pedoman, terutama sih bagi developer dan desainer ya, UI UX designer, buat mendevelop hal-hal yang berkaitan dengan visual image tadi, begitu. Jadi semakin banyak desainernya, mereka harus ada satu patokan agar semua itu align, agar semua itu berada di track yang sama. Nah, itulah gunanya desain sistem buat menjadi acuan mereka dalam mendevelop fitur baru mungkin, atau halaman baru, atau mungkin aplikasi baru. Untuk di Android sendiri, nah desain sistem itu di perusahaan-perusahaan itu berbeda-beda namanya. Kalau untuk di Android sendiri namanya itu adalah material design, bisa kalian akses juga websitenya. Nah di sini ada lengkap dari mulai layouting, navigation, color, typography, sampai bahkan sound atau suara-suara yang ada di Android ini itu juga dimasukin ke desain sistemnya Android di material design. Gitu. Ya nggak panjang-panjang sih kalau aku kali ini, mungkin itu aja. Mungkin lebih ke sharing sih kalau kalian ada yang mau dibahas atau yang mau ditanya mengenai visual branding. Ayo teman-teman, atau mungkin sesimpel ya kita sharing-sharing aja mengenai visual branding atau branding mungkin, atau mungkin kalian ada yang mau bahas sesuatu yang ini menarik, cuman kalian pengen dengar insight lain dari orang lain, itu mungkin aku bisa share di sini. Atau mungkin dari kalian juga masing-masing juga nggak apa-apa sih. Kita buka forum di sini. Oh iya, sorry aku nggak bisa open web apa ya, open cam soalnya webcam di laptop aku juga rada rusak, dan di sesi mentoring juga aku nggak pernah on cam ya, kecuali yang kemarin live di Instagram bareng Yuni kali. Itu karena pakai handphone jadi bisa. Oh ya, dan visual branding ini nggak sesimpel apa ya, warna dan elemen-elemen elemen-elemen grafik ya. Kalau kalian lihat Starbucks atau Nike atau Apple, nah mereka itu uniknya khususnya di sosial media ya. Di sosial media itu mereka pakai konsep user generated content. Jadi semua konten yang mereka upload di sosial media itu dibuat oleh user dan customer mereka sendiri. Jadi kalau di Apple kalian lihat, itu Instagramnya adalah foto-foto yang diambil menggunakan produk Apple. Jadi foto-foto user iPhone atau user iPad yang ngebuat konten di sosial media mereka, kemudian repost oleh Apple. Nah, di mana bentuk visual branding di sini itu adalah di mood-nya, di mood atau di emosi
yang mereka sampaikan melalui fotografi para pengguna mereka menggunakan produk mereka, begitu. Jadi nggak muluk-muluk hanya dari warna atau bentuk geometrik desain-desainnya atau mungkin maskot, karakter kalau ada kayak Cigo tadi. Jadi bisa aja hal lain yang mereka buat melalui visual. Karena kan balik lagi, fotografi itu kan salah satu, visual visual elemen juga. Apapun yang kita lihat melalui, mata kita, melalui ya, visibility kita, itulah yang disebut dengan visual branding. Oke, mungkin, kalau nggak ada yang mau nanya atau sharing-sharing, aku sudahi aja, webinar kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktu, di maghrib-maghrib, ya barusan maghrib sih kalau tempat aku, di sore ini, dan, sampai ketemu di lain waktu. Thank you guys.